Salam damai, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pembahasan kita pada kali ini adalah mengenai arah di dalam menghadap ataupun memohon kepada Sang Maha Pencipta dan Maha Kuasa menurut ajaran perjalanan leluhur. Saudaraku, sejarah manusia di dunia semenjak dahulu hingga saat ini, khususnya kepada manusia-manusia yang berpikir ataupun manusia-manusia yang mempercayai bahkan meyakini bahwasanya dunia semesta alam ini ada yang menciptakan, bahwasanya bahwa manusia itu di luar dirinya ada kekuatan-kekuatan lain yang bisa menyelamatkannya, baik menyelamatkan di dunia maupun menyelamatkan di akhir nanti atau setelah meninggal dunia. Secara umum bahwa manusia yang meyakinkan itu bahwa di dalam diri ada kekuatan lain, dan selanjutnya manusia ingin untuk secara sempurna ingin menunjukkan, ingin mendekatkan kepada apa yang diyakini, yang dipercayanya itu, baik yang menciptakan dunia semesta alam ini ataupun yang bisa menyelamatkannya di dunia maupun di alam akhirat nanti. Nah, sebagai manusia, karena manusia masih terikat hukum materi, hukum alam, hukum yang nyata, ingin mewujudkan bentuk-bentuk daripada perwujudan bahwa dia sudah menghadap, dia sudah mendekat kepada yang diyakininya. Karena kalau tanpa adanya suatu perwujudan, maka dalam dirinya tidak merasa puas, tidak merasa sempurna bahwa dia sudah benar-benar menghadap atau memohon pada yang diyakininya. Oleh karena itu, masing-masing kepercayaan dan keyakinan itu mempunyai bentuk suatu simbol-simbol atau sarana-sarana yang berbeda-beda, yang pada intinya adalah untuk menunjukkan dirinya dan menunjukkan apa yang kepada yang diyakininya bahwa dia sudah menghadap, dia sudah memohon kepada yang dipercayai dan diyakini. Masing-masing berbeda, ada yang arahnya ke barat, ada yang ke timur, ataupun kepada suatu simbol-simbol kebendaan ataupun simbol-simbol alam lainnya. Terserah dari masing-masing kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dan di dalam ajaran perjalanan leluhur tidak akan menyalahkan dan tidak akan membenarkan, karena semua itu adalah proses daripada perjalanan kehidupan manusia di dunia ini, dan itu sudah menjadi kehendaknya dari kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Suci. Oleh karena itulah dalam ajaran itu tidak akan menyalah-nyalahkan dan tidak akan membenar-benarkan. Biarlah itu adalah suatu proses dari perjalanan kehidupan manusia, suatu proses dari sejarah perkembangan daripada manusia itu sendiri. Demikian pula di ajaran perjalanan leluhur. Di dalam ajaran perjalanan leluhur pun mengajarkan bagaimana sikap sempurnanya kita sebagai manusia di dalam arah untuk menghadap atau memohon pada yang menciptakan dunia alam semesta ini. Di dalam ajaran perjalanan leluhur bahwa meyakini bahwa Tuhan itu atau Sang Maha Pencipta dunia semesta alam ini adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang gaib, yang tidak bisa dilihat dengan panca indera kita, yang bisa kita dekat dengan dasar keyakinan. Itu di satu sisi. Di sisi lain, kita sebagai manusia yang punya jasmani ini ingin menunjukkan, ingin sempurna bahwa kita ini sedang menghadap atau memohon pada yang diyakininya. Oleh karena itulah di dalam ajaran perjalanan leluhur yang kebetulan Romo Karuh
sewaktu menerima dawuh atau petunjuk pertama kali menghadapnya ke utara, dan selanjutnya di dalam ajaran perjalanan leluhur arah atau menghadap kepada yang diyakininya, yang menciptakan, yang menguasai dan akan menyelamatkan dirinya lahir batin di dunia dan akhirnya arah menghadapnya itu adalah arah ke utara. Di dalam arah utara ini bukan berarti bahwa Tuhan itu letaknya di utara. Bukan itu maksudnya. Dan harus menghadap ke utara juga bukan berarti suatu keharusan. Karena di dalam ajaran perjalanan leluhur meyakini bahwa dimanapun kita berdoa, dimanapun ataupun kemanapun cara kita menghadap pada Tuhan, itu Tuhan itu akan mendengar. Akan tetapi karena kita sebagai manusia yang punya suatu aturan, mempunyai sikap sempurna, maka dari itu wujud dari sikap sempurnanya itu menurut ajaran perjalanan leluhur adalah arahnya utara. Sekali lagi, bukan berarti di utara itu letaknya Tuhan berada di sana, ataupun di utara itu ada suatu bentuk-bentuk benda tertentu atau apa, bukan. Arah utara di sini di dalam ajaran perjalanan leluhur mengartikan bahwa utara itu artinya adalah atas. Contoh misalnya, apabila kita tersesat di hutan atau tersesat di tengah lautan dan kita dibekali hanya kompas dan dibekali tentang letak koordinat daripada rumah kita. Kita tersesat di hutan, dibekali kompas dan dibekali hanya letak koordinat rumah kita. Nah, agar bisa kita kembali ke rumah kita melalui kompas yang kita pegang itu, maka cara membaca kompasnya tersebut pasti letak utaranya itu diletakkan di atas. Selatan di bawah, barat dan timur di kanan dan kiri. Disitulah maka kita bisa pulang ke rumah selama kita membaca kompasnya itu sudah benar, yaitu letak utara di atas. Hukum alamlah menunjukkan seperti itu. Demikian pula kalau kita misalkan menerima undangan, misalkan undangan hajat atau undangan lainnya, di mana pemberi undangan itu meletakkan koordinat atau letak tempat hajatannya, di mana secara hukum alam biasanya itu meletakkan koordinatnya itu utara itu letaknya di atas, di lambang U-nya di atas. Nah, dari hukum alam tersebut di dalam ajaran perjalanan leluhur diambil hikmahnya, diambil sumbernya, bahwasanya atas itu menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya. Tuhan itu di atasnya kuasa, di atasnya kuasa, besar di atasnya besar, sakti di atasnya sakti, kuat di atasnya kuat, artinya sangat tinggi, sangat di atas. Nah, wujud daripada pengakuan kita bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya dengan wujud di dalam menghadap dan memohon itu arahnya di utara. Inilah yang di dalam ajaran perjalanan leluhur setiap kita mengadakan ritual dan spiritual secara sempurna, kalau tempatnya memungkinkan diusahakan menghadapnya ke arah utara. Dengan dasar keyakinan yang penuh bahwa Sang Maha Pencipta dan Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Suci, itu letaknya adalah di atas segala-galanya, di atasnya semua apa yang ada di dunia ini. Dengan dasar keyakinan itulah maka kembali lagi kita di dalam ajaran perjalanan utara. Demikianlah saudaraku, arah daripada ajaran perjalanan leluhur dalam membawa manusia di dalam memohon dan menghadap pada yang diyakininya
menguasai dan menciptakan dunia semesta alam ini yang sebutannya Tuhanku yang Maha Kuasa dan Maha Suci. Demikian, apabila kekurangannya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.